mulai lagi ya teman-teman. Di sekedar mengingatkan, ini adalah episode yang ke-9. Episode ke-9. Berarti kita udah punya 8 episode. Kita sudah punya 8. Ini adalah episode ke-9 untuk pengembangan diri. Tapi kalau untuk illegal loginnya mungkin ini sudah yang ke hampir mungkin ke 30 kali ya. Kurang lebih ya. Anniversary. Masya Allah. Kita sudah cukup banyak ya, 30 ya. Ya itu tadi. Kita akan membahas di episode ke-9 pengembangan diri ini, kita akan membahas tentang self love. Tetapi self love ini yang tidak kebablasan. Itu tadi. Karena kan self love ini kan, kalau itu kan bahasa Sundanya ya, self love ya. Kalau bahasa Indonesianya itu mencintai diri. Seringkali mencintai diri ini tuh kebablasan gitu. Ada yang jatuhnya jadi narsistik, egois, ada NPD. yang NPD juga gitu kan. Ada juga yang jadi zolim, ada juga yang jadi boros, kurang lebih begitu ya. Karena ya dia merasa bahwa self love nih segala macam ya, gua ini salah satu bentuk self love ya, gua beli barang-barang mewah gitu. Ya beli barang mewah sih nggak salah kalau mampu ya gitu. Cuman kalau misalnya jatuhnya malah jadi tidak punya dana darurat dan lain-lain, jadinya kan. Tapi lihat dulu, walaupun dia mampu, bisa jadi itu juga self love yang kebablasan. Oh begitu ya? Iya. Jadi yang mampu pun bisa jadi bablas ya ternyata ya, dalam hal self love, padahal dia mampu gitu ya. Iya. Artinya berarti ini akan menjadi pembahasan yang semakin menarik ya boy. Iya. Kan dengan dalih, aku kan self love, aku kan self reward, aku kan self confidence. Ya, betul. Itu ternyata bisa jadi bablas juga walaupun dia adalah orang yang sangat mampu. Gitu ya. Nah, bagaimana self love ini supaya kita tidak kebablasan? Batasannya apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini pakai bahasa yang gampang aja ya. Katanya kadang-kadang bahasa A ketinggian juga kadang. Oh, kata gitu. Ya, ini juga. Iya sih. Soalnya A kan ngomongin dari menara kan. Betul. Woi, kom bawah. Enggak begitu. Ya, mungkin kadang-kadang ya kita ngomong kecepatan. Betul. Ya enggak? Saya sering ngomong kecepatan. Maaf teman-teman. Ya, maaf ya teman-teman ya. Saya lagi pakai baju merah nih, jadi kita berapi-api. Iya, kalau saya emang yang ada di kepala kadang kalau nggak keluar cepat tuh kadang jadi lupa gitu. Kan mungkin teman-teman sering lihat saya jadi sering suka lupa ya, itu saya. Nah, yang gampangnya aja, self love yang kebablasan itu adalah 1, merugikan diri sendiri, 2, merugikan orang lain. Itu cara yang paling gampang kita bisa mengukur. Baru 3 menit udah selesai berarti. Nggak selesai, habisin. Dadah. Emang nggak mau dengerin kelanjutannya? Dengerin lah. Ya masa ya jawabannya begitu aja teman-teman. Berarti self love itu berarti ya tidak merugikan diri sendiri dan diri orang lain. Nah, itu seperti apa tuh? Ya misalnya tadi ya, walaupun kita bilang kita mampu buat beli motor, tapi ternyata kita tuh udah punya motor juga, atau kita tuh nggak butuh motor yang speknya begitu. Pada akhirnya kan kita jadi zolim ke diri sendiri nggak sih? Iya kan? Ya, mungkin bisa jadi uang itu bisa kita gunakan untuk barang lain juga, kebutuhan gitu ya, yang sifatnya butuh atau fungsi gitu ya. Atau mungkin bisa jadi kita mampu, tapi ada saudara kita yang memang sedang butuh-butuhnya ya, yang dia tuh sebenarnya orang terbaik kita juga, tapi karena kita egois sehingga udahlah, urusan dia ini, kita tidak pernah bertanggung jawab terhadap derita orang lain gitu misalnya kan. Itu juga sama. Jadi kita tidak hanya sekedar menilai self love ini hanya karena kita punya uangnya, hanya karena kita punya kemampuan untuk mengakses itu, tapi juga tadi poinnya adalah apakah itu menzolimi diri sendiri atau itu menzolimi orang lain gitu ya. Dengan dalih self love kita akhirnya menghancurkan sebuah lingkungan gitu misalnya kan ya, atau menghancurkan rumah tangga gitu ya nggak? betul Kan nggak gitu dong konsepnya gitu kan. Paling gampang itu doang sih bang. Jadi poin utamanya itu, jadi kita tahu batasan-batasannya. Oh yang apa ya, ini lagi healing gitu misalkan, atau tapi healingnya itu kebablasan gitu kan ya. Sampai kemudian pasti pikir-pikir apa perlu ya sampai ngeluarin sebegininya untuk bisa healing. Ternyata enggak. Nah,
kalau dari self love yang tadi Aa gambarkan ini kan self love yang kebablasan ya ayah. Impact atau efek sampingnya ke pengembangan diri ini akan seperti apa sih? Orang yang kemudian menggunakan dalih self love, maka dia tidak akan berkembang pada aspek ego terhadap dirinya itu kan. Oh iya ya. Orang kalau masih menyimpan ego, otomatis semua nilai-nilai positif itu ternyahkan gitu, maka dia tidak akan berhasil. Karena orang yang kemudian selalu berdalih atas nama self love, sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri, sedang menutup akses untuk berkembang. Oh, oke. Iya. Tadi ya kata kuncinya di ego itu tadi tuh. Saya langsung oh iya ya, kalau kita self love ya kebablasan, yang kena ya sisi egonya itu. Dan ego itu memang betul sih, memang sangat mempengaruhi pengembangan diri gitu. Kalau misalnya kan apa pernah bilang Lagi aja yang bilang siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Saya nggak kenal sama Ustadz Nauman Ali kan. Saya tahu, cuma beliau nggak kenal saya. tahu itu Ustaz Nauman Surahman. Itu pun siapa? Iya gitu teman-teman. Jadi aku tuh pernah bilang bahwa manusia itu usia perkembangannya itu dibagi 3 ya kan? 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Nah 7 tahun pertama itu adalah pembentukan ego itu. Maksudnya bukan pembentukan sih, maksudnya usia dimana egosentris itu sedang muncul-munculnya gitu. Ketika di 7 tahun pertama itu egosentris belum selesai, itu akan mengganggu perkembangan usia-usia yang lain gitu. Jadi usia 7 tahun kedua dan usia 7 tahun ketiga gitu. Karena memang egosentris ini memang egonya adalah bagian dari manusia sebenarnya gitu. Tapi perlu pengelolaan yang tepat dan itu mempengaruhi si pengembangan diri itu tadi. Gitu ya. Iya. Siap. Nah, lalu untuk self love-nya nih yang tepatnya nih, yang tepat guna. Tepat guna. Iya. Self love tepat guna nih artinya jadinya seperti apa? Karena tadi kita kan bahasnya yang kebablasan aja nih. Beli barang bablas, apa bablas ya. Yang tepatnya seperti apa nih? Sama. Jadi self love yang tepat adalah self love yang tidak sampai menzalimi diri sendiri dan tidak menzalimi orang lain. Panjangin lagi ya, biar ini baru 7 menit setengah nih. Kalau nggak ada Yano nih video cuma selesai berapa detik ya? Ini kalau tadi nggak ada saya tuh cuma 3 menit, tadi kalau saya perhatiin 2 menit 56 detik. Jangan gitu-gitu amat maksudnya kali mereka pada mau nonton, maksudnya pada mau lihat nih yang lebih gong apa kek jawabannya gitu. Tuh teman-teman, nah yang jadi self love-nya yang tidak yang baik, self love yang baik yang tepat untuk pengembangan diri adalah self love yang tidak menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Misalnya sholat, kalau kita nggak sholat itu menzolimi diri sendiri ya. Betul. Berarti sholat kita adalah cara kita untuk self love. Dan juga sholat itu bisa jadi menzolimi orang lain juga kan. Ya. Karena dengan kita tidak sholat, kita memberikan contoh kepada misalnya udah punya anak ya kan, kita memberikan contoh kepada anak kita untuk tidak sholat, mencontohkan kepada istri kita ya sebagai laki-laki pada istri kita untuk tidak sholat, itu kan menzolimi juga secara langsung ya. Misalkan pakai baju, memang tidak ada larangan kalau kondangan itu pakai baju yang jelek, tetapi itu kan menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain dalam arti mata atau enggak juga, no. apa betul? Ketika kita berpakaian layak sesuai dengan acara tersebut, kita sedang menghormati tuan rumah. Iya. Iya nggak? Betul. Maka kita menggunakan pakaian yang tepat. Nggak bisa, aku mah self love. Aku mah mau pakai baju yang banyak borgolnya di sini, tapi ke acara nikahan. Soalnya ini lagi ngetren juga, jadi suami istri sudah menikah gitu kan, lagi ngetren itu. Oh ya, emang nggak tahu ini ya? Iya, ada sebuah tren istrinya tuh berpakaian biasa kan, istri perempuan kan dandan ya, kalau mau keluar, mau ke mall atau mau Melebihi pengantin. Bukan, maksudnya kayak berdandan aja seperti maksudnya ya berpakaian layak lah kalau misalnya mau jalan-jalan keluar. Nah si suaminya tuh cuma keluar pakai kaos dan pakai celana pendek gitu. Jadi seperti tidak menghargai si istrinya gitu. Karena ini kan maksudnya mungkin buat istrinya ini adalah momen yang sangat baik gitu loh, untuk rihlah atau untuk refreshing gitu kan, karena kehidupan berumah tangga yang luar biasa gitu kan. Nah si suaminya berpakaian, tapi terkadang di
pikiran suami itu adalah sesuatu yang biasa aja. Kenapa lu harus ini? Yang penting kan gue temenin lu keluar, di luar juga gue treat lu dengan baik apa segala macam. Tapi ini masuk nggak sih kan ke dalam? Masuk dong, karena istri itu kan inner circle kita ya Mas. Istri itu adalah, atau pasangan ya, tapi istri juga begitu juga sama suami, adalah orang yang paling harus kita perjuangkan untuk aspek itu ya, termasuk bagaimana dia nyaman. Tapi orang tadi, pasangan kita juga jangan toksik, jangan kelebihan juga, jangan meminta lebih. Selama itu pantas, itu sudah cukup. Nah itu tadi ya, pantas loh itu Jadi kayak nilai pantas. kita punya istri sebenarnya udah sangat perhatian sama kita, tapi kita keluar selengean sehingga orang ini menganggap "Ih, dia makanya nggak diurusin istri." Itu nanti kasihan istri kita kalau kita dapat terlihat seperti itu. Padahal tanpa perlu diucapkan kita tuh sayang banget sama istri, ya nggak? Kayak gitu ya. Terus makan juga sama gitu kan, istri udah masak tapi kita milih makan di luar karena memang kita udah lapar banget gitu ya. Padahal mungkin nanti mungkin masih bisa gitu ya nahan beberapa menit ya. Atau kita hanya cukup cari pengganjal dulu, karena buat kita masakan istri adalah bagian dari bagaimana cara kita memvalidasi cinta istri kita. Betul. Gitu ya. Nah, jadi itu juga sama ke situ ya. Nanti misalkan urusan rumah self love, iya juga. Kalau rumah udah bocor mati ya jangan cuek-cuek amat, ya enggak. Ya. Walaupun kita dermawan banget, ya enggak. Anak asuh yang kita asuh banyak, tapi kalau rumah udah bocor, nah itu udah saatnya kita juga menyisihkan uang. Itu bagian dari self love. Nah gitu ya. Dan memang disuruhnya juga begitu. Baju bolong ganti, jangan dibiarin begitu aja, mesti pakai aja. Gue self love nih. Bener. Self love yang tepat nih, gue harus jangan boros ya kan, gue sesuai masih bisa dipakai kok baju gue ya. Juga sih. Jangan boros betul, tapi pelit-pelit amat juga jangan. Ambil apa, cari nilai pantasnya yang tepat itu loh ayah. Tadi jangan menzolimi diri, jangan menzolimi orang lain. Nah itu tuh dua kalimat yang kuncinya tuh ayah. Jangan, jadi patokannya self love dalam pengembangan diri itu adalah jangan menzolimi diri sendiri dan jangan menzolimi orang lain. Itu ayah. Udah kayaknya. Udah 12 menit. 12 menit. Yes. Alhamdulillah akhirnya saya berhasil memanjangkan. Alhamdulillah. Oke, itu saja teman-teman ya. Ini adalah episode ke-9. Insyaallah episode ke-10 yang terakhir setelah ini. Iya. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.